Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di Amsal 4 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan, nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Sebagai renungan di Amsal 4 ini, Salomo masih dengan tema yang sama, yaitu nasihat untuk mencari hikmat. Sekali lagi dia menekankan bahwa warisan yang lebih berharga dari apapun di dunia ini tuh bukan popularitas, bukan harta, tapi yang lebih utama itu hikmat. Hikmat itu yang menjadi fondasi untuk kita tetap kokoh dalam keadaan tidak stabil pun, dengan masa depan yang gak bisa kita predik, dengan jalan-jalan ataupun segala permasalahan hidup yang sedang kita alami. Hikmat itu yang menuntun kita untuk terus melangkah di jalan yang benar. Di Amsal 4 ini juga Salomo menjelaskan bahwa hidup itu cuman ada dua, gelap dan terang. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik itu digambarkan kayak terlihat sangat menarik, sangat mudah, tapi ujung-ujungnya itu kegelapan. Kalau kita mengikuti jalan orang benar, di sana digambarkan seperti cahaya fajar yang makin lama makin terang, yang artinya kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin berproses, nggak instan tapi ada suatu progres, teman-teman. Jadi di tengah dunia yang penuh distraksi ini, tekanan sosial ini, kita itu diajak untuk selalu tetap di jalan yang terang, di jalan yang benar. Meskipun kelihatannya nggak mudah ya, lebih gampangan untuk mengikuti standar dunia ini. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa kita harus menjaga hati di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Hati manusia itu kan susah untuk dimengerti ya, teman-teman. Kadang tuh sering banyak irinya, banyak pahitnya, banyak jahatnya gitu. Kita tahu bahwa hati itu juga dipengaruhi oleh kondisi sekeliling kita, mungkin masa lalu kita, apapun yang kita alami. Tapi kalau mau ingatkan juga, semua hal itu nggak penting. Yang penting itu masa sekarang untuk kita mau melangkah nggak di jalan yang benar, mau nggak kita deket sama Tuhan, mau nggak kita berubah dan memancarkan terangnya Tuhan. Jadi mari hari ini sebagai refleksi kita masing-masing, apakah kita sudah jaga hati kita? Apakah kita sudah melangkah di jalan yang Tuhan inginkan untuk hidup kita? Apakah kita sudah menjadi terang dan sudah mencari hikmat untuk kita terus melangkah bersama Tuhan? Sekian untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati teman-teman.